Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di sebuah wilayah, Roxy berniat mengadili Fate atas berbagai tindakan kekerasan yang dia lakukan. Sebagai ganti hukuman, dia meminta Fate untuk bergabung dengan tentara kerajaan. Tapi karena Fate selalu menolak permintaan Roxy, maka adu pedang pun gak bisa mereka hindari. Roxy berniat membongkar identitas asli Fate karena dia selalu menghindari dan gak pernah menyerangnya. Hingga di satu titik, dia terpaksa menggunakan skill pedang sucinya. Lalu, liontin yang terbuat dari batu mentah pemberiannya membuyarkan konsentrasi, hingga akhirnya Fate harus mengakui kekalahannya. Melihat teknik berpedang Fate, Roxy coba konfirmasi apakah itu adalah teknik ajaran Aaron. Namun Fate membalikkan perkataan bahwa di wilayah Galia, seharusnya Roxy lebih mementingkan keselamatannya sendiri. Lalu, pujian Mugan membuyarkan bayangannya. Dia juga tahu banyak tentang teknologi di Galia. Tapi, satu perkataan dari Fate membuatnya salah paham, dan yang terjadi. Di laboratorium, dua orang ini selalu gibah seperti biasa. Kali ini, Rapale yang menemukan batu bertuah jadi bahannya. Mereka pun mencari tahu tentang batu yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit itu. Tapi faktanya, batu itu juga bisa mengambil alih tubuh dan pikiran penggunanya. Di dalam kamar, Fate teringat pesan Main tentang wilayah E, tempat bersemayamnya naga langit. Lalu tiba-tiba, alarm tanda bahaya membuat dia nggak bisa mengabaikannya. Bener aja, para Death March datang untuk menyerang. Tapi Grid percaya jika Roxy mampu mengatasi. Mata merahnya bereaksi. Dia meminta Grid untuk mengawasi hal janggal di sekitarnya. Bener aja, sesuatu yang cukup besar bergerak dari arah sebaliknya. Kalau dibiarkan, Roxy dan pasukan pasti akan terluka sangat parah olehnya. Dan langsung aja mode kedua Grid diaktifkan. Ditambah teknik pamungkas variasi yang dikembangkan Fate, combo ini dianggap lebih efisien dibanding teknik-teknik pamungkas sebelumnya. Simbol yang sama dengan makhluk sebelumnya membuat Fate makin curiga. Karena makhluk ini teramat kuat, Fate nggak bisa langsung menyerangnya. Dia malah diserang dulu pakai cairan asam dan hujan sihir korosi. Nggak menyerah, Fate menyerangnya dengan panah sihir. Tapi yang terjadi, makhluk itu malah membelah diri demi menghindari serangan. Diduga akan kabur ke arah Roxy, tapi tiba-tiba. Untung Fate masih bisa mengatasi. Fate udah tahu tempat di mana makhluk itu akan muncul. Dengan teknik baru lagi, dia menyerangnya tanpa ampun. Tapi lagi-lagi, sebelum terkena serangan, makhluk itu menembakkan sesuatu. Dan setelahnya, sosok yang memakai topeng sihir sama dengannya muncul tiba-tiba. Dilihat dari senjata yang digunakan, Grid udah yakin bahwa dia adalah Eris. Tapi makhluk itu muncul lagi. Grid baru sadar bahwa sesuatu yang ditembakkan tadi pastilah peluru pembangkit talenta yang menyebabkan intinya dapat membelah diri juga. Lalu, tapi nyatanya Fate mampu bertahan. Sihir level 2 nggak mampu menembusnya. Grid menjelaskan dia udah ada di wilayah E dan gak akan terluka jika diserang oleh pengguna level di bawahnya. Lalu, serangan jarak dekat dilancarkan dan baru ketahuan kalau dia bukanlah Eris. Lalu, Fate yang tahu ketimpangan level mereka mencoba membangkitkan skill Raku sepenuhnya. Dan serangan orang itu gak mempan lagi padanya. Hingga akhirnya, Fate berhasil menghancurkan topengnya. Rupanya dia adalah Nortan. Lalu dengan seruling sakti dia memanggil naga langit yang langsung menuju tempat Roxy. Dia melakukan segala cara agar Fate nggak mampu menyelamatkannya.
Tapi sesuai prediksi BMKG, Fate tepat waktu untuk menyelamatkan Roxy. Grid memuji kehebatan Fate yang mampu membuka jurus tameng pamungkasnya. Roxy pun langsung bisa mengenalinya. Setelah meminta maaf, Fate segera berlari ke arah naga itu lagi. Dan dengan segera, dia memenjarakan naga itu dengan teknik sihirnya. Dan pertarungan 1 lawan 1 pun akhirnya dimulai. Fate mengaku terdesak di keadaan ini. Nortan pun memanfaatkan energi Fate yang mulai terkuras. Sementara dirinya belum serius sepenuhnya. Nortan pun segera menyerangnya habis-habisan. Lalu, Nortan pengen segera mengakhiri, tapi yang terjadi, sihir ilusi Fate mampu mengelabuhinya. Setelah berhasil melenyapkan Nortan, bayangan gadis itu kembali muncul. Dia bernama Luna. Dia menjadi pilar yang menjaga skill rakus Fate agar tenang belakangan ini. Dia menjelaskan, kewarasan Fate akan hilang jika sampai memangsa naga langit ini. Hampir terjatuh. Untung Grid menyelamatkannya. Setelah kembali sadar, dengan segera Grid dilemparkan untuk pengalih perhatian. Sementara dia melawan dengan teknik tangan kosongnya. Lalu, menggunakan Sharp Edge, naga itu akhirnya lenyap olehnya. Mengetahui jika hilang kendali di level ini akan berbahaya bagi semua, Fate memilih untuk membuka bentuk baru Grid. Dan setelah statusnya kembali seperti semula, Fate percaya dampaknya pasti lebih minim dari kekuatan sebelumnya. Kini Main datang menghampiri. Fate memintanya untuk segera mengakhiri. Namun tiba-tiba, sambil menangis, Roxy berkata akan menerima Fate apa adanya. Dan entah apa yang terjadi, skill rakus yang bergejolak tiba-tiba dibuat tenang olehnya. Fate selalu ingin menyelamatkan Roxy, tapi sama seperti sebelumnya. Nyatanya, Fate lah yang ingin diselamatkan oleh Roxy. Dan karena kelelahan, Fate tertidur di pangkuan. Luna mengatakan bahwa Roxy lah yang kini jadi pilar yang akan meredam skill rakusnya. Setelah tersadar dari pingsannya, Eris dan Main datang menghampiri. Gak lupa, Grid yang ketinggalan dikembalikan padanya. Di sini mereka bercerita jika sebenarnya Envy lah otak dari segala kekacauan ini. Tapi Main udah menghukumnya dengan cara. Lalu, karena udah mengalahkan naga langit dan ngasih pembuktian pada mereka, Eris meminta Fate meminjamkan kekuatannya. Fate pun menyetujui asalkan nggak melibatkan Roxy. Dia menjelaskan, kekalahan naga langit telah membawa fase baru untuk kehidupan, dan kekuatan Fate sangat diperlukan. Tapi, sebelum bergerak lebih jauh, Eris mengajaknya untuk mengembalikan lengannya. Di tempat lain, Milia dan Mugen terlihat pelatihan bersama, sementara Roxy akan mengunjungi Fate lagi. Setelah sampai di kamarnya, dia bingung karena Fate nggak ada, hanya sepucuk surat yang ia tinggalkan. Dalam suratnya, dia berjanji akan kembali jika waktunya tiba nanti. Ingatan masa lalu kembali muncul. Perkataan Fate jugalah yang membuatnya bangga menjadi kesatria suci hingga saat ini. Dia berjanji akan bertambah kuat saat bertemu lagi nanti. Di tempat lain, Memil dan Rapale baru tahu jika Mukuro yang telah menghabisi Hado. Namun Rapale justru bahagia karena Hado telah disingkirkan olehnya. Itu dia chase rekapan kali ini.
Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.